Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79 sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas hiruk pikuk informasi terkait dengan kasus Fahim Mawardi yang saat ini terus menerus menyita perhatian publik. Semua kemudian tertarik untuk mengikuti seluruh tahapan-tahapan pemeriksaan yang dijalani oleh Fahim Mawardi. Bagaimana tidak, karena kasus ini membawa nama baik seorang kiai, seorang pimpinan pondok pesantren, dan orang juga yang cukup kritis dengan isu-isu gerakan dakwah di Indonesia ini. Dan ada hal yang kemudian menjadi penting untuk kita kawal bersama, situasi yang penting untuk kita berikan dukungan moral khususnya kepada istri Fahim Mawardi ini. Kenapa? Karena ada isu-isu dia mendapat teror semacam intimidasi agar mencabut laporannya. Wow, ada apa? Kenapa bisa terjadi situasi seperti ini? Ada intimidasi agar mencabut laporan. Itu menandakan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Himatul Aliyah ini betul-betul memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Kita akan coba membacakan beritanya, ini dari Tribun News. Istri pengasuh Ponpes di Jember diteror agar cabut laporan, didatangi orang yang mengaku polisi. Waduh, ini orang yang mengaku polisi katanya. Tribunnews.com. Himatul Aliyah melaporkan suaminya Fahim Mawardi, pengasuh Ponpes Syariah Al-Jalil pada Kamis 5 Januari 2023. Setelah melaporkan suaminya yang diduga melakukan asusila kepada santriwati, Himatul Aliyah mendapat banyak teror dan intimidasi untuk mencabut laporan. Fahim Mawardi diduga melakukan perbuatan asusila dengan santriwati di sebuah kamar di dalam Ponpes yang terletak di Jember, Jawa Timur. Kuasa hukum Himatul Aliyah, Yamini, mengatakan kliennya sering didatangi orang yang mengaku sebagai anggota polisi setelah membuat laporan. Kapan hari ada yang ngaku-ngaku intel juga katanya akan ada aksi dan semacamnya. Terus ada yang mengaku kasat terangnya pada Jumat. Wah, ini jika situasinya seperti ini bakal makin panjang ini persoalan karena ada orang-orang yang kemudian mengaku polisi. Saya kira ini penting untuk dikonfirmasi kepada Polres Jember karena ini tentu akan mempengaruhi psikologi terhadap Himatul Aliyah ini, karena teror-teror semacam ini itu apalagi seorang perempuan tentu akan sangat mengganggu psikologinya. Nah, paling tidak bahwa ini menjadi penting untuk dikonfirmasi kepada Polres Jember siapa orang-orang ini, karena kita yakin bahwa ini hanyalah orang-orang yang mencoba saja mengaku polisi hendak merusak nama baik kepolisian atau juga dengan maksud bahwa dengan membawa nama polisi mungkin Himatul Aliyah ini kemudian bisa melunak dalam artian dia bisa takut dan mencabut laporannya dan itu yang mereka mau. Ia mengaku memiliki bukti adanya pihak yang ingin klaimnya segera mencabut laporannya, dan itu terus menerus banyak pihak ingin Bunyai mencabut laporannya. Kami sudah ada buktinya, ungkapnya. Nah, ini yang disampaikan oleh kuasa hukum daripada Himatul Aliyah bahwa memang sudah ada bukti yang kemudian cukup untuk mengatakan bahwa ada upaya-upaya teror intimidasi agar laporannya ini terkait dengan dugaan pencabulan Ustaz Fahim Mawardi itu kemudian dicabut. Meski mendapat teror dan terus-menerus didatangi orang tidak dikenal, Himatul Aliyah tidak akan mencabut laporannya. Memang ada tawaran dan ia itu terus-menerus kepada Bunyai, tapi Bunyai tidak mau mencabut laporannya, jelasnya. Menurut Yamini, hal yang membuat kliennya kuat adalah banyak orang yang mendukung atas pelaporan Fahim Mawardi. Kita sangat mengapresiasi bagaimana sikap dari Himatul Aliyah ini, keteguhan hatinya
untuk kemudian terus konsisten dengan apa yang telah dilakukan dengan melaporkan ya suaminya ke Polres Jember. Artinya tekanan-tekanan ya, intimidasi, teror itu tak menciptakan dia punya mental ya untuk terus agar ya kasus ini betul-betul diproses. Dan tentu kita sangat mengapresiasi itu, kita sangat mendukung, dan tentu ya perlulah publik untuk kemudian memberikan dukungan moral kepada Himmatul Aliyah dalam upaya mencari keadilan ya. Alhamdulillah secara psikologinya semakin menguat karena banyak dukungan yang mengalir. Tapi kalau secara fisik ya capek karena barang-barangnya masih ada di pondok. Dan sekarang Bunyai sudah berada di suatu tempat yang sudah aman pungkasnya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh pengacara daripada Himmatul Aliyah ini, bahwa kliennya ini ya secara psikologi dia kuat ya karena banyak dukungan dari masyarakat. Dan ini memang penting untuk terus-menerus dikawal, karena bagaimanapun juga ya ini membawa nama besar seorang kiai ya, nama besar pondok pesantren, nama besar santri. Dan bagi Himmatul Aliyah ini adalah bahagian untuk kemudian ya mencari ya keadilan yang tentu ya pasti banyaklah rintangan-rintangan, apalagi ini sudah nyata-nyata bahwa ada upaya-upaya teror ya, intimidasi yang dialamatkan kepadanya. Nah, dengan posisi ya Pak Himmawardi yang hari ini sudah ditersangkakan ya, itu menandakan bahwa ya itu sudah ada tindak pidana yang terjadi ya, dan polisi pun sudah menetapkan dia sebagai tersangka. Kita akan melihat ya bagaimana proses selanjutnya, dan betul-betul kita berharap bahwa kasus ini harus diproses ya secara hukum ya, dan kita tentunya mendoakan ya dan memberikan dukungan moral dan tentu kepada publik ya, dan kepada seluruh umat Islam dan para pemerhati pesantren ya, tentu memberikan pengawalan ya terhadap ya penanganan kasus ini ya, karena sekali lagi ini adalah kasus yang tidak kecil. Ini membawa nama baik seorang kiai ya, pesantren ya, santriwati, dan ini adalah oknum yang melakukan, oknum yang berbuat ya asusila, sehingga ini harus terang benerang untuk demi membersihkan ya nama baik ya pesantren ya, nama baik santriwati. Dan apresiasi kita kepada Himmatul Aliyah dengan keteguhan hatinya, dia kuat secara psikologi ya untuk kemudian ya terus untuk hukum ini ya berjalan ya, dan bagaimana ya Pak Himmawardi ini ya betul-betul bisa diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan ini tidak ya menjadi ya kebiasaan-kebiasaan buruk ya bagi dunia pesantren, dan sekaligus membuat ya para pengelola, para pengasuh, dan para pendidik untuk lebih berhati-hati, karena kejadian ini telah ya menjadi pelajaran ya buat kita semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.